Kalau makanya ada ulama mengatakan duduk semacam ini dimasuk, ada yang masuk rukun, tapi ada yang masuk hanya sunnah. Karena nanti ada perbedaan lagi. Makanya kemudian Rasulullah tidak menetapkan satu, kemudian ada Rasulullah hadis yang mengatakan demikian. Jadinya adalah sunnah. Ada yang orang yang duduknya gini semua, tawaruk semua. Kalau gini namanya iftirash. Iftirash maksudnya lemek. Iftirash itu artinya lemek. Lemek itu apa namanya? Alas. Beralas maksudnya beralaskan pantat. Kalau ini tawaruk artinya ditekuk dua-duanya. Di atas kaki. Namanya tawaruk. Nah, ada hadis yang mengatakan tahiyat akhir juga begini. Dari awal depan sampai tahiyat akhir itu begini. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah duduknya gini semua dari awal. Gini semua. Jadi perbedaan, nanti ada perbedaan. Bagaimana menyikapinya? Makanya ya, duduknya itu ya mau minat boleh gitu. Boleh mau tawaruk semua boleh, mau iftirash semua boleh, mau duduk tawaruk dengan iftirash begini juga boleh. Ini yang dipakai oleh kebanyakan madzhabul arba'ah. Jadi duduk yang pertama adalah tawaruk, di tahiyat akhir adalah iftirash. Kecuali sebagian Imam Ahmad dan sebagian Imam Hanafi. Berarti yang seragam cuma rukuk sama sujud aja, Pak ya? Rukuk sama sujud aja yang seragam, yang lain. Ya makanya jadinya sunnah itu. Karena banyak pilihan dijadikan. Ini hanya bagaimana kalau tawarruk, bagaimana kalau iftirash. Ini hadis yang ke-210 akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Insyaallah ya. Yang ke-211. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, karena ada Nabi idza qama, jika berdiri, berdiri ila sholati, bagi sholat. Qala, Nabi berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard minal muslimin ila qaulihi minal muslimin. Ini hadisnya panjang sebetulnya. Cuman diputus hadisnya itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadisnya demikian. Ini hadisnya demikian ya. Ini panjangnya demikian. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dilanjutkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana wa'adika. Panjang banget ya, hadisnya panjang. Ini dipotong sama beliau pengarangnya itu, disebut ila akhiri, dianggap sudah hafal semua gitu. Kita dianggap sudah hafal semua gitu loh. Ila akhiri kita sudah hafal. Soalnya kalau gini diriwayatkan bagi orang-orang yang dulu kan udah hafal gitu. Jadi dikarangnya ila akhirihi gitu kan. Kita yang ini gimana akhirnya? Saya aja nggak hafal kok gitu. Jadi ya sudahlah. Ngerujuk langsung kepada rawahu Muslim, hadis kitab Sahih Muslimnya langsung. Ya. Namanya istiftah atau iftitah? Iftitah. Itu istiftah tuh. Cedal itu, Pak. Mana istiftah? Ini tuh di situ di terjemahannya. Bukan, iftitah. Oh, di sana. Nah, itu istiftah. Ya terjemahannya kadang banyak yang agak keliru gitu. Di kumat tulisan Indonesia Iftitah. Dari kata awalnya dari kata fataha. Futuhan. Fatahan. Atau fathan.
Fatana ya. Masdarnya itu fathan Tuhan. Katakan yang lebih. Nah, fathan mubin. Fathan. Dari kata iftah. Bukalah. Atau artinya kemenangan. Futuh itu kemenangan. Fathah Mekah artinya adalah kemenangan. Iftitah dari kata iftah. Iftataha yaftatihu iftitah. Sulasi masjid. Kalau dalam ilmu sorof namanya sulasi masjid. Iya, sudasi masjid. 5 wazan, ada 6 kata, 3 asli, 3 tambahan. Jadi ada nanti sulasi mujarrad, kalimat aslinya, ada rubai mujarrad, ada 4 asli, ada nanti rubai mazid, ada khumasi mazid, ada sudasi mazid. Itu dalam ilmu sorof nih dipelajari 1 tahun sendiri. Itu kalau 1 tahun sendiri baru dasarnya gitu. Kalau bagaimana itu 4 tahun sendiri gitu. S1 dong. Iya, ilmu sorof itu S1 sendiri. Itu belajar di pesantren itu bareng jadinya. 4 tahun belajar ilmu sorof. Apakah sebelum nanti sampai ke hadis yang berikutnya yang sering dibaca sama orang-orang Indonesia ini itu hanya separuh ya? Maksudnya, Ada hadisnya memang, yang separuh ada. ada ya? Iya ada. Kalau lihat ini kan ponjol. Monjang. gitu ya. Oke. Takut ya. Bukan sama Imam Muslim Pak itu ya. Imam Muslim. Yang separuh. Tapi Imam Muslim juga ada yang separuh, yang diriwayatkan separuh. Jadi dari mulai ini wajah tuh Allahu Akbar kabira terus ini wajah tuh sampai minal muslim. Itu ada juga di. Nah yang Allahu Akbar kabiro itu Ada. ada juga. Ada. Atau ada saya lihat nah ini mulai dari ini wajah tuh aja. Ada. Nanti banyak. Ada dalam hadisnya itu ada model 7. Ada model 7. 1 4 tahun, Pak. Saya dulu tuh apa namanya sama guru ngaji saya kan, guru ngaji itu paman saya. Kakak dari ibu. Ya, namanya Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah rahmatinya. Nah, beliau sudah meninggal, itu diajarkan 7 itu harus dihafal. Jadi hafal ini. Kalau nggak hafal tuh suruh berdiri dia selentik. Jadi kan waktu itu masih bersama-sama, tinggalnya di rumah tuh masih sama-sama saya dengan ibu sama paman tuh masih satu rumah. Jadi kalau saya nggak habis ngaji gitu, misalkan habis maghrib ngaji gitu, nanti malamnya kan di deres gitu, dipelajari atau siangnya. Kalau saya nggak deres gitu, nggak ketahuan, nanti suruh baca kitabnya, kan diabsahi kan, misalkan alhamdulillah utawi sekabe puji itu ada. Utawi segala puji lillahi, mubtada khobar, ada mengenai ilmu nahwunya samaan, ilmu sorofnya samaan, ada apa lagi. Jadi kalau kita saya nggak belajar gitu, nggak ngapalin, kedengaran. Nanti lah kalau ngaji, ayo Maimun baca gitu, salah, selentik gitu. Jadi saya tuh lebih takut kepada paman daripada ke ibu gitu. Soalnya nanti kalau saya nggak terus kedengaran, jadi saya rajin bacanya keras-keras gitu. Kalau bacanya keras ternyata nggak ditunjuk, orang lain ditunjuk gitu. Jadi saya Ustadz juga manusia lah. Sudah tahu. tapi belajar berpolitik sedikit gitu. Ini mengenai hati panjang. Ini salah satu model. Satu model 30 tahun. Ini mengenai ila akhirih rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Wa fi riwayatin, di satu riwayat lahu bagi Imam Muslim, inna dzalika, sesungguhnya yang panjang itu fi sholatil laili, itu kalau sholat malam. Takbir namanya doa iftitah. Doa pembuka. Ini kalau dilakukan sholat malam. Jadi sebetulnya ini bisa dilakukan takbir kapan saja di sholat malam. Tapi hanya ini riwayat yang lain kalau doa sholat malam iftitahnya demikian. Kalau mau panjangnya ini bisa di Sahih Muslimnya sendiri. Kita punya ya Sahih Muslimnya 6 jilid. Bukhari ya? Baru 1. Bulannya belum sampai. Ya, kapan-kapan kita membahas hadis Bukhari. Ini juga selesaikan ini. Hadis yang ke 212. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Qala berkata Abu Hurairah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara, jika takbir Kanjeng Nabi. Lis sholati, bagi salat, sakata, maka berhenti Nabi hunainatan sejenak. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, maka berdiri sejenak diam. Allahu Akbar, takbiratul ihram tidak langsung tapi diam dulu. Dan ini merupakan sebuah tata cara ketika orang mau melakukan apapun. Ya, misalkan gini. Ketika selesai doa iftitah, maka berhenti dulu sebentar sebelum baca a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu dengan Fatihah juga diam sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam karena dia terlepas. Baru bismillahirrahmanirrahim itu tidak diam. Satu Fatihah sampai amin itu tidak diam. Ketika habis baca Fatihah, baca surat itu diam sejenak. Hunainatan sejenak. Selesai baca surat sebelum ruku, itu hunainatan sejenak. Tidak boleh suratnya belum selesai, tangannya sudah turun. Paket kilat tuh. Sudah turun tangannya gitu. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Harus selesai dulu, jangan sambung menyambung. Memangnya lagu nyambung menyambung kayak radio gitu. Tarawih di Indonesia gitu. Nggak boleh. Hunainatan dia berhenti. Gini doang ya. Jadi gitu, berhenti, sampurna selesai berhenti, ini selesai berhenti, terus berhenti. Diterapkan di semua gerakan. Qabla yaqra'a, sebelum Rasulullah membaca doanya ini. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi doanya apa? Faqala, Nabi berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni minal khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Ini doa yang kedua, doa iftitah. Itu doa yang kedua. Doanya ada 7. Yang kedua ini salah satu yang Imam Ahmad, yang banyak meriwayatkan Imam Ahmad ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tadi Imam Muslim saja, yang ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini ada yang mengatakan ini lebih kuat. Ya sama saja. Ini lebih kuat. Ya boleh mengatakan itu menggunakan ini, boleh ini dan sebagainya. Silahkan, hadisnya ada 7. Semuanya yang hadis 7 itu adalah benar. Maka yang paling sempurna mana, Pak? Ya sudah, mau pilih yang paling apa yang mana? Senin yang nomor 1. Boleh gitu. Enggak harus milih satu, enggak harus. Kalau a'udzu itu apakah termasuk juga dalam sholat? Iya, karena dia bacaan Fatihah. Bacaan sebelum baca Al-Quran. Sunnah membaca ta'awudz, tapi dipelankan. Bahkan ada orang mengatakan bismillah saja dipelankan karena dia yang wajib kan Fatihah. Iya. Fatihah itu ada orang mengatakan Fatihah itu adalah dari alhamdulillah. Tapi a'udzunya tetap gitu ya. Coba Fatihah itu ada berapa ayat sebetulnya? 7. Bismillah itu ayat pertama, ayat kedua, atau bukan ayat? Kalau bukan ayat nanti. Bismillah itu masuk ayat. Kalau bukan ayat nanti Ghairil maghdubi alaihim itu di ayat. itu dipotong di situ. Dipotong. Ghairil maghdubi alaihim itu yang 6. Nanti kalau jadi 7 itu. Iya, ghairil maghdubi alaihim. Apa namanya? Allazi an'amta alaihim. Ini 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Kita lihat Al-Qur'an kebanyakan apa? Bismillah itu ayat pertama. Ghairil maghdubi alaihim itu terlanjut. Ini berarti Fatihah yang ada di dalam Al-Qur'an itu mazhabnya Imam Syafi'i. Karena yang meriwayatkan Imam Hafiz itu mazhabnya Syafi'i. Yang kita lihat itu Fatihah sehari-hari yang kita lihat di Al-Qur'an itu kebanyakan mazhabnya Imam Hafiz. Paling lumrah, paling ada 7 mazhab cara membaca Al-Qur'an. Qira'ah sab'ah namanya. Pak, kita nggak boleh kan orang mengatakan selalu kita nggak boleh taklid, Pak, harus ini baca Al-Quran aja. Kita akhirnya kan mengikuti salah satu tanpa tahu dalilnya seperti apa gitu. Taklid juga akhirnya kan. Boleh sih, nggak apa-apa. Kalau kita mau cari tata caranya bagaimana membaca ini, baca hadisnya juga ada gitu.
kenapa bacanya demikian? Kenapa alif fathah dibacanya A, nggak bacanya I gitu? Kok kayak gini bacanya A? Siapa yang meriwayatkan? Ada sebetulnya. Tapi sekarang zaman dulu mungkin nggak ada harakatnya Iya. gitu ya. Tapi misalkan begini demikian to, mim dibaca harokannya fathah dan sebagainya, makhrajul hurufnya itu ada qiraatnya sendiri. Misalkan ghin. Kalau apa namanya orang Mesir bacanya pakai G. Ya. Gamal Abdul Nasir. Jamal sebetulnya jim kan? Jim itu dipanggilnya Gamal. Itu Ghairil Maghdubi. Ya, itu berarti kalau ada orang Indonesia Ghairil Maghdubi. Wah, ini Mesir ini. Kalau orang pesantren salah ini gitu. Makhrajnya enggak beres nih gitu kan. Nah, Imam Hawas apa harus Mbak Didit benar berarti itu. Nah? Mbak Didit benar. ya, tapi apa aku benar misalkan? Benar. Manggil Pak Giri Pak Jerry ya. Wajib. Pak Jerry. Pakai J gitu kan. Kayaknya pakai J betul Pak Jerry. Bener orang Inggris nih. Gitu, jadi udah Pakai Jim kan ya. Kalau yang ditanyakan Mas Riza itu mungkin lebih ke arah Al-Quran. Ya arah Al-Quran. Wa idza quri'a al-Quran fasta'iz billah. Iya. Wa idza qara'ta al-Quran fasta'iz billah. Termasuk bacaan ayat Al-Quran. Ini mengenai doanya. Allahumma duhai Allah, ba'id, jauhkan aku, baini, ba'id jauhkanlah. Baini dariku, antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, seperti engkau bentangkan, jauhkan antara masyriq dengan maghrib, antara barat dengan timur. Allahumma naqini, duhai Allah naqini, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad dan, seperti engkau telah membersihkan, seperti terbersihnya baju putih al-abyad minad danasi, dari kotor. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku atau hapuslah aku terus minal khotoyaya, dari kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wal salji, dan salju, wal barodi, dan barod. Bun. Ini mengenai itu. Jadi hadisnya demikian. Mengenai itu. Di sini disebutkan cuma 2. Semuanya ada 7. Yang ke-213. Wa'an Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar, karena ada Umar yaqulu, berkata Umar. Nah, ini sahabat Umar ini meriwayatkan yang lain tentang tentang doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa ala ilaha ghairu. Rawahu Muslim. Bisa nadin mengqati, hadisnya itu mengqati, artinya ada yang mendhaifkan. Menurut sahabat Umar itu ada riwayat yang disebutkan dari sahabat Umar, katanya salah satu riwayat mungkin silsilahnya ada yang terputus gitu. Salah satu doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairu. Itu didoifkan tapi ditulis di Bukhari Muslim ya? Hah? Rawahu Daruqutni? Enggak. Muslim. Rawahu Muslim, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dalam hadis Imam Muslim juga. Bisa nadin mungqati, dengan sanad yang mungqati. Ada salah satu riwayat hadis ulamanya yang tidak mau disebutkan namanya. Ada yang ngajarkan ulama itu nanti kalau apa jangan disampaikan nama. Padahal dalam ilmu hadis itu tidak boleh. Harus jelas. Maka kalau ada terputus, ada maksudnya baik gitu. Kalau makan sesuatu diajarkan, tolong jangan sebut nama. Saking tawaduknya tuh gimana? Saking tawaduknya. Tapi dalam ilmu hadis kayak gitu gugur langsung. Tidak boleh, harus jelas. Namanya harus jelas. Makanya bisa nanti mengkoting, tidak boleh salah satu yang tidak tidak jelas. Jadi jangan sebut namaku. Iya ini. Pendek. Subhanakallah. Pendek sekali.
Wa nahwuhu dan sepadanya an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, hadis marfu', hadis yang hadis yang antara sahih dan tidak sahih, tapi termasuk marfu' itu masih level sahih. Indal khamsati, di antara riwayat 5 imam hadis. Wa fihi, di dalam hadis itu, karena ada Rasul yaqulu, Rasul bersabda ba'da takbir, setelah takbir baca ta'awudz, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzunya ada yang demikian. Tapi a'udzunya juga boleh dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ada yang mengatakan Rasulullah membaca ta'awudznya yang berbeda. Ta'awudznya apa? A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini ta'awudz. Ta'awudznya tidak boleh kencang-kencang baca. Ini ada hadisnya juga. Harus sir itu. Iya, sir. Kedengaran telinga sendiri. Ingat ya, takbir rukun sholat itu ada, selain ada rukun qalbi, rukun hati, ada rukun qauli, rukun ucapan, ada rukun fi'li. Yang lakukan. Rukun hati harus dilakukan di dalam hati, yaitu di dalam ketika niat. Harus niat. Hanya itu satu. Rukun qauli ini salah satunya adalah takbir Al-Fatihah. Itu rukun qauli. Yang sunnah-sunnahnya ini namanya sunnah. Doa iftitah termasuknya sunnah. Kalau tidak disebutkan sini berarti sunnah. Surat termasuknya sunnah. Kalau keburu-buru nggak usah baca sunat, nggak apa-apa. Sunnah. Karena sunnah gitu. Pakai kilat. Baca Fatihahnya aja. Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian itu nggak apa-apa. Maksudnya ini termasuknya adalah qauli. Fatihah adalah qauli. Doa iftitah adalah qauli. Ya. Tasbih di sini qauli semuanya nih, qauli. Maka kalau qauli dia harus kedengaran telinga kita. Tidak boleh qauli itu dengan bismillah. Fatihah bisa bacanya ikan. Nggak kedengaran apa-apa gitu. Itu tidak sah. Harus kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal telinga sendiri tuh harus kedengaran. Karena dia rukun qauli. Orang baca, kayak misalkan orang makan juga. Makan, oh kamu udah nggak baca bismillah? Misalkan ditegur. Pak Bati ditegur, nggak baca. Sudah di dalam hati. Nggak bisa, karena dia adalah qauli. Kalau gitu misalkan ada orang masuk ke assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Nah, gimana? Sudah dalam hati gitu. Kami harus diucapkan baru jawab gitu loh. Kami nggak mengatakan dalam hati tidak, karena dia qauli. Jawabnya dalam hati juga. Apa kabar? Dulu saya ada orang Arab gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dia kucing gitu, gak bersin gitu. Saya tungguin, alhamdulillah. Ternyata nggak keluar. Saya jawabnya gini, Gesundheit. Kata dia mau. Kok Gesundheit enggak ya kamu keluar? Kamu kan baca alhamdulillah sudah dalam hati. Ya gimana? Bagaimana saya jawabnya gitu loh? Berarti mau bersih gitu. Saya suruh jawab alhamdulillah kamu mau dia gitu. Akhirnya saya jawabnya Gesundheit. Kok Gesundheit gitu? Saya bilang kamu nggak baca alhamdulillah dalam hati katanya gitu. Berarti kalau doa wudhu di dalam kamar mandi nggak boleh juga dalam hati. Nggak ada wudhu doanya. Wudhu tidak ada doa. Bismillah gitu. Ya kan lu bismillah kan. Pokoknya nggak usah. Kalau dalam kamar mandi tidak berarti bismillah tidak usah diusap. Di dalam wudhu itu tidak ada bacaan. Setelah wudhunya ada. Itu kan niat. Niatnya di dalam hati. Oh, setelah wudhunya apa? Ya. Setelah wudhunya keluar saja. Keluar. Jadi niatnya adalah dari kamar mandi baru berdoa kamar mandi dan berdoa wudhu. Berarti kau bacanya kayak asyhadu alla ilaha illallah wa syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Harus di luar. Ya, pas keluar ya kan.
Itu nggak boleh dalam hati juga. Tidak boleh, tidak boleh di dalam hati. Di luar kamar mandi. Qauli dia. Bisa lah. Kalau kamar mandi gak ada WC-nya boleh harusnya. Boleh. Jadi kamar mandi yang gak ada WC-nya boleh. Boleh. Kalau ada WC-nya gak boleh. Kamar mandi yang nggak ada WC-nya nggak boleh. Khusus untuk wudhu boleh. Harus wudu. Kayak misalkan di masjid kan ada kamar mandi tapi wudu semua, itu boleh. Makan juga gitu ya. Makan juga gitu, bismillah juga gitu. Doanya juga harus kedengaran. Minimal di kita sendiri. Minimal kita diri. Terdengar Kedengaran. Makanya kalau di orang Indonesia kadang kedengaran telinga sendiri tapi agak keras gitu. Jadi yang tetangganya itu agak ini. Tapi nggak apa-apa sebetulnya kalau misalkan apa namanya asal jangan sampai mengganggu tetangganya sebelahnya. Tetangga sholatnya, sebelah sesampingnya gitu. Wah, kan. Tapi ya sebetulnya karena mengamalkannya sebetulnya cukup terhadap ibu saya kalau baca ini nggak kayak sholat malam nggak apa, pokoknya keras semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya di apa namanya di dapur kalau sholat malam langsung kedengaran ibu baca Fatihah di depan itu. Karena menjaga rukun qaulinya. Kalau ditanya, "Bu, kok ini kan ibu pengen dengar gitu." Kayak ini. Sholat malam kan boleh. Sholat malam bukan, sholat zuhur juga, asar juga gitu kan. Itu. Kayak gitu sama, udah kerasnya sama. Kerasnya kayak saya. Keras gitu Pak ya. Iya, keras kayak saya ngomong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengarnya kurang mungkin. Pendengarnya udah Enggak. kurang. Cuman karena menjaga, saking menjaganya pengen dengar. didengar supaya karena khawatir nggak kedengaran di. Itu juga nggak sampai segitu, artinya sampai kedengaran. Ini ya. Jadi sunnah juga baca ta'awudz. Ta'awudznya bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa dengan ta'awudz. Itu sunnah Pak ya. Sunnah. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, itu kalau tadi yang baca itu supaya terdengar di telinga itu tujuannya buat apa Ustadz ya? Kemudian kalau kita sholat asar berjamaah atau zuhur itu kan harus dipelankan itu maknanya gimana? Jadi sebetulnya makna untuk dipelankan itu adalah ketika dia jadi imam atau tidak. Jahar itu adalah keras. Keras maksudnya dilantangkan. Rokaat pertama dan rokaat kedua sholat di malam hari pun harus keras. Rokaat ketiga dan rokaat empat itu harus pelan. Maksudnya pelan adalah dia tidak boleh dikeraskan pada orang lain seperti imam. Tapi karena dia rukun qauli, paling rukun qauli itu rukun ucapan. Dia sesuatu yang diucap. Kalau sesuatu yang diucap tuh harus diucapkan harus keluar suaranya supaya memenuhi syarat. Adapun fadilahnya bagaimana? Salah satunya pernah kita bahas tentang bab khusyuk. Ya, bab khusyuk. Salah satunya adalah agar kita bisa meresapi maknanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita melihat artinya gitu. Atau mengingat-ingat apa yang kita baca. Untuk menghadirkan makna khusyuk. Kita pernah membahas mengenai bab khusyuk itu. Sudah ini. Itu salah satu salah satu fadilahnya. Kalau filosofinya bisa masing-masing orang bisa memberikan ini. Mungkin filosofinya orang penyanyi biar suaranya terjaga merdu gitu. Kalau yang zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar kenapa jahriyah dan kenapa kalau malam itu sirriyah, kenapa itu saya nggak tahu filosofinya apa, yang jelas begitu. Mungkin karena kalau siang itu banyak orang gitu kan. Kalau keras kan nanti antar masjid dengan masjid ini apa namanya? Aduan kan. Kan pakai biasanya pakai speaker kan. Tanding. Kan lama gitu. Kalau malam hari orang sudah pada ruwet gitu. Lebih lebih tenang. Kalau alam salah satu mungkin tidak bisa memastikan saya artinya. Mau tanya, kalau sholat maghrib atau isya atau subuh, sholat yang jahar, ketika lepas sendirian itu
kenceng nggak? Enggak. Ada yang memang dasar harus Jadi sholat jahar itu dikeraskan itu kalau dia sebagai imam. Kalau dia sebagai sendiri maka sirriyah. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, dan rokaat keempat hukumnya sama. Sama jadi sirriyah. Jadi disirkan, dipelankan, sama seperti ketika ini. Yang jahar artinya adalah imam. Maksudnya jahar itu adalah imam. Kalau ketika zuhur dan asar, imam itu tetap harus sirriyah. Artinya apa? Dia pelan. Seperti rakaat kedua dan rakaat keempat. Nah, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nanti ada juga pembahasannya mengenai. Tadi yang kauli yang diucapkan itu bacaan waktu sholat kapan? Sholat semua sholat. Semua sholat. Jadi sirnya itu tetap harus kedengaran oleh telinga. Harus kedengaran. Semua bacaan atau Fatihah aja? Semua bacaan. Semua rukun qauli. Nanti kan ini apa namanya takbiratul ihram dengan ucapan. Kemudian Fatihah dengan ucapan. Surat dengan ucapan. Doa dengan ucapan. Itu kan namanya dengan ucapan. Karena dengan ucapan maka dia harus terucap. Kalau terucap salah satu memenuhi syarat terucap adalah kedengaran. Ya saya suka barengan dengan sholat yang sebelah. Nah yang sebelah tuh ya seperti itu gitu kita malah jadi Ganggu. Ya, makanya jangan terlalu keras. Cukup dengaran telinga sendiri. kalau telinga sendiri aja kedengaran, pasti telinga di sebelah kita nanti dengar juga loh. Iya, jangan sampai ya kedengaran tapi jangan sampai Cicilan telinga. ya namanya sensitif kan namanya. Itu menjadi masalah. Tapi yang jelas maksudnya bukan terlalu keras sehingga tetangga kita terganggu. Tapi keras maksudnya untuk diri sendiri. Yang dicontohkan Pak Gandhi itu di Masjid Fadilah itu kerasa sekali. Begitu Fatihah selesai, mereka bismillah. Iya memang pelan, tapi kita tuh denger gitu loh. Rasa gimana gitu. Sebetulnya Sesuatu banget Pak ya. orang Indonesia lebih sensitif. Kupingnya sensitif. Tahu urusan orang. Khusyuk ya.